supaya kita ditentukan untuk bertumbuh. Mari kita lihat dari 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Firman Tuhan mengatakan supaya kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Pada waktu kita baru lahir baru atau pada waktu kita lahir baru, disitulah kita mengatakan kepada dunia ini bahwa kita bukan lagi pengikut iblis. Kita bukan lagi dikuasai oleh hawa nafsu. Bukan kita lagi yang hidup melainkan firman Tuhan. Bukan lagi kita diperhamba oleh dosa atau diperbudak oleh dosa. Atau kita hidup bukan lagi di bawah kutuk. Tapi kita dipimpin oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Diselamatkan oleh Tuhan. Dan sampai pada hari ini Tuhan yang memimpin hidup kita. Oleh karena itu, kita harus bersyukur setiap hari untuk semua yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita tidak mungkin bertumbuh tanpa jamahan. Kita dijamah Tuhan. Juga kita dilayani oleh para hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam gereja ini. Kita tidak mungkin bisa seperti ini. Jadi kita ini yang hadir pada saat ini, yang setia sampai pada saat ini, kita adalah bagian pertandingan yang mempertandingkan iman yang benar. Nah, kalau seandainya kita merasakan, aduh aku kurang rasanya bertanding di situ. Kalau yang lalu itu kita nggak bisa lagi mengubah apa-apa. Tapi Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk bertanding ke depan. Supaya apa yang sudah dijanjikan Tuhan untuk kita itu dapat terlaksana dengan baik. Melalui saya, melalui saudara, melalui pelayanan saudara. Sehingga semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Semakin banyak jiwa-jiwa mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jadi kita adalah bagian pertandingan yang mempertandingkan iman yang benar. Jadi semakin kuat, semakin teguh kita mengikut Tuhan. Semakin percaya kepada kebesaran Tuhan. Kalau Tuhan sanggup menyelamatkan kita, maka Dia juga akan memberi apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Bahkan apa yang mau kita berikan kepada orang lain, Tuhan juga sanggup untuk memberikannya melalui kita. Pertandingan itu seperti atau seumpama kita mengamati ada orang yang sedang bergumul di dalam pergumulannya. Bagaimana dia menjalani pergumulan itu. Sampai dia bisa menang.
kita bertanding dengan orang-orang yang memiliki keteguhan di dalam iman, memiliki kekuatan yang besar, Tuhan yang dia percayai. Kita bukan bertanding mengalahkan orang lain. Tapi bagaimana dia bisa bertahan? Bagaimana dia mampu mengelola yang kurang baginya? Bagaimana dia bisa setia? Padahal menurut kita dia mungkin nggak mungkin setia. Kita memandang kepada pertandingan seperti itu, bukan mengalahkan orang lain. Tapi bagaimana dia bisa bertahan? Bagaimana dia bisa percaya begitu besar keyakinannya kepada Tuhan? Saya rasa kalau ada dalam hati kita seperti itu, kita pasti selalu bersyukur kepada Tuhan atas perubahan, atas pertumbuhan, atas kemenangan yang dialami oleh gereja kita. Maka kita semua dimampukan Tuhan untuk berbelah. Disanggupkan Tuhan untuk menarik jiwa-jiwa. Kita lihat di dalam Yesaya 41 ayat 10. Menegakkan iman. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Iman kita harus tegak. Tegak oleh karena firman. Nah, di dalam Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu timbul dari pendengaran dan melakukan firman Tuhan. Maka tegaklah iman saudara. Iman kita tidak mungkin tegak kalau kita tidak mendengarkan firman. Dan kita harapkan sebenarnya jemaat ibadah langsung seperti ini mereka hadir. Kalau mereka mengatakan, kan bisa Bu, saya mendengarkan firman secara online. Kalau terbuka bagi kita ibadah langsung, kenapa kita tidak memberikan waktu kita untuk mengikuti ibadah secara langsung? Bukan Tuhan yang menegakkan iman kita. Tapi kitalah yang menegakkan iman kita. Ternyata masih ada kekhawatiran, kebimbangan di sekitar kita. Ternyata hidup yang kita jalani nanti ke depan masih ada kekhawatiran dan kebimbangan. Jadi kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, kita tidak mendapat apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan mengatakan jangan bimbang, jangan ragu. Karena kemenangan itu dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih,
Yang kita takutkan bukan orang di sekitar kita. Tetapi saudaraku, ada sesuatu di dalam diri kita. Kita ingin iman kita itu berpusat pada diri kita. Padahal firman Tuhan mengatakan iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Iman itu iman yang bekerja. Tidak mungkin iman kita bertumbuh kalau kita jalan-jalan pada waktu hari Minggu. Gak mungkin, saudaraku. Gak mungkin iman kita tegak. Gak mungkin kita yakin dan percaya kalau kita tidak mendengar dan melakukan firman Tuhan. Itu gak mungkin, saudaraku. Kejadiannya pasti gak mungkin seperti itu. Jadi supaya saudara berani menyuarakan iman ini kepada jemaat kita. Amin. Harus berani menyuarakannya. Iman itu timbul dari pendengaran firman. Baru engkau melakukan firman, suarakan itu. Supaya dia juga dapat melihat bagaimana hasil pekerjaan kita. Bagaimana hasil doa kita. Bagaimana hasil iman kita. Supaya mereka lihat, saudaraku. Suarakan itu. Kau gak mungkin bisa menegakkan imanmu. Kau gak mungkin bisa kau percaya. Tiba-tiba kau percaya, tiba-tiba kau yakin. Bila engkau tidak bersama dengan Tuhan pada hari Minggu. Kita akui ini masa-masa sulit bagi kita. Tapi apakah Tuhan menambahkan kesulitan itu? Apakah Tuhan menyesatkan kita di saat kesulitan ini? Kalau bisa, saudaraku, saat-saat seperti ini, apa yang bisa kita beri saja. Apa yang bisa kita bantu saja. Supaya semua sama-sama diberkati, sama-sama makan, sama-sama saudaraku minum, sama-sama hidup saudaraku. Sama-sama beribadah kepada Tuhan. Apa yang bisa beri saja. Mungkin bukan waktunya lagi saudaraku untuk menabung. Mungkin ini waktunya kita menabur. Tabur yang banyak kata Tuhan. Supaya benih yang banyak yang kita taburkan itu. Maka waktu kita menuai panennya pun banyak. Haleluya saudaraku, amin. Nah kita lihat saudaraku, iman mengikuti firman. Di dalam Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap firman-firmanmu, memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Kita hidup bukan tanpa iman.
Kita hidup oleh iman. Kita kerja oleh iman. Kita melayani pun oleh karena iman. Kita bukan orang bodoh. Kalau kita kurang hikmat, kita bisa minta kepada Tuhan. Maka Tuhan berikan hikmat kepada kita. Kita bukan orang yang bingung. Keadaan ini membuat kita bingung. Kita harus bertobat. Ini belum seberapa kata firman Tuhan. Dan kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tetapi saudaraku, keadaan kita ini atau keadaan dunia ini semakin sukar. Jadi jangan saudara cari keadaan ini semakin baik. Tidak. Menjelang datangnya Tuhan kedua kalinya, keadaan semakin sukar. Nabi-nabi palsu semakin banyak. Semakin banyak tertipu. Jadi kita harus mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kerjakan yang bisa saudara kerjakan. Supaya kita bisa bertolong-tolongan. Keadaan ini nggak membuat kita bingung, hidup dalam kekurangan, enggak. Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, yang menjadikan kita menjadi kejadian baru. Dan sifat ilahi sudah ada di dalam hati kita. Kita berperang bukan lagi berperang memerangi dosa. Tidak, saudaraku. Cukup satu kali Tuhan disalib untuk menebus dosa-dosa manusia. Gak perlu dua kali. Dia berikan dengan cuma-cuma. Tapi untuk mengerjakan keselamatan bukan dengan cuma-cuma. Amin, saudaraku. Tapi harus dengan mengerjakannya. Kita bangga terhadap Yesus. Bukan kita bangga, aduh pekerjaanku repot sekali. Aduh waktuku gak ada. Aduh bagaimana ya? Tanpa saudara sadari, saudara membanggakan keadaan yang terjadi. Yang kita banggakan adalah Yesus. Maka setiap waktu kita bisa mengatakan kepada diri kita, aku pasti bisa Tuhan. Aku pasti mampu Tuhan. Aku bisa kau pakai Tuhan. Aku tidak mengecewakanmu Tuhan. Amin. Daripada kita saudaraku. Aduh bagaimana ya? Seolah-olah kita saja yang pernah mengalami di bumi ini. Seperti yang kita alami. Yang kita alami sekarang ini, murid-murid Tuhan Yesus juga mengalaminya dalam hidup yang mereka jalani, dalam hidup yang mereka, dalam pelayanan mereka, dalam pengikutan mereka terhadap Tuhan Yesus. Jadi jangan kita saudaraku membanggakan tanpa saudara sadari, saudara sudah membanggakan keadaan yang terjadi. Bagaimana aku bisa? Aduh uangku pun seperti ini. Saudaraku gak usah cerita tentang uang. Semua orang kaya pun saudaraku berkekurangan sekarang ini. Tapi kita bisa bersyukur dengan keadaan ini.
kita anak-anak Tuhan bisa berdoa dan menyerahkan setiap pergumulan kita kepadanya. Maka Tuhan datang memberkati kita dan menuntun kita sebagaimana anaknya, saudaraku, dituntunnya kita. Haleluya, saudaraku, amin. Saudaraku yang kekasih, dari dalam firman Tuhan Mazmur 119 ayat 130 ini, iman mengikuti firman. Amin, saudaraku. Jadi iman kita mengikuti firman, bukan pengalaman. Bukan khotbah, bukan karunia, tetapi saudaraku, iman mengikuti firman. Jadi bagaimanapun saudaraku repotnya pekerjaan rumah tangga, bagaimanapun saudaraku banyaknya pekerjaan-pekerjaan di kantor, usaha, dagang kita, saudaraku, siapkanlah waktu saudara setiap hari baca firman Tuhan. Kita bukan hanya mendengar firman Tuhan di sini, tapi saudaraku, 1 minggu ini upayakan, usahakan. Setiap hari kita membaca firman Tuhan. Tinggikan Tuhan di dalam kesibukan saudara. Bangga saudara kepada Tuhan. Oleh karena di tengah-tengah kesibukan pun saudara menyiapkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Jangan saudara berkata, aduh bagaimana ini. Aduh aku gak sempat baca firman Tuhan. Dari mana iman kita? Dari mana terang kita dapat? Apakah cukup 1 kali kita selamat, maka selamanya kita selamat? Tidak, saudaraku. Haleluya, saudaraku. Enggak. Itu bagian keselamatan. Tanda kita selamat, saudaraku, kita mengampuni. Amin, saudaraku. Kalau kita tidak mengampuni, saudaraku, kesukaran, kesulitan terjadi dalam keluarga saudara. Karena Tuhan sudah mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Amin. Tutup celah. Itulah tanda kita selamat, mengampuni. Bukan Tuhan saja yang mengampuni kita, saudaraku. Tanda kita selamat, kita baca firman. Haus kita terhadap firman Tuhan. Itu tanda kita selamat. Kalau kita enggak ada lagi rasa haus, ingin membaca firman Tuhan, selidiki hati saudara di hadapan Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Kok enggak ada kerinduanku untuk baca firman? Kenapa aku terlalu sibuk? Seolah-olah saya lupa terhadap apa yang kau berikan bagiku. Apa yang sudah kau korbankan bagiku. Selidikilah hatiku Tuhan. Tolonglah saya Tuhan. Amin. Minta ampun sama Tuhan. Dari mana iman itu timbul? Ya dari firman. Kalau firman gak ada, gak akan saudaraku ada iman kita. Bagaimanapun kemenangan terjadi dalam gereja kita, kalau kita tidak memiliki iman yang teguh. Saudaraku yang kekasih, Tuhan sudah menjanjikan, Tuhan memang sudah menjanjikan kemenangan, keselamatan, pertumbuhan bagi gereja kita. Namun saudaraku itu akan terbengkalai, itu akan tertunda. Karena nama kita ada dalam buku kerajaan sorga. Bukan di gereja lain, tapi ada di gereja ini saudaraku. Kita lihat saudaraku di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai ayat 34. Kita baca 1-2 ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu,
Akan apa yang hendak kamu pakai? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin saudaraku. Saudaraku yang kekasih, mari saudaraku, supaya kita bergumul sampai kita mengerti firman Tuhan. Gumuli sampai kita mengerti akan firman Tuhan. Apa yang menjadi beban? Apa yang menjadi mengganjal? Apa yang menjadi kebimbangan? Gumuli firman Tuhan sampai saudara menemukan kebenaran. Sampai benar-benar hidup firman Tuhan itu di dalam hidup saudara. Bukan lagi pergumulan itu yang menguasai saudara, tapi firman itu sudah menguasai saudara. Demikianlah cara kita untuk mengerti pada firman Tuhan. Banyak orang meminta supaya Tuhan menambahkan iman kepadanya. Padahal saudaraku, kalau dia memiliki pengetahuan firman Tuhan, otomatis imannya semakin bertambah. Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, iman itu timbul dari pendengaran. Kesetiaan saudara sampai pada hari ini oleh karena iman. Amin saudaraku, iman dalam doa, iman dalam pergumulan, iman mengalahkan ikatan-ikatan. Haleluya saudaraku. Dan oleh karena itu, merapatlah kita terus saudaraku kepada gereja kita. Jangan menjauh. Jangan mengurang-urangi pertemuan-pertemuan yang dulu sudah akrab, yang dulu saudaraku sudah akrab, yang dulu saudara sudah memberi, yang dulu sudah berkorban, yang dulu saudaraku sudah ada. Saudaraku, jangan dikurangi lagi itu. Supaya kita yang bertahan, kita dapat menolong mereka yang lemah. Jangan lagi dikurangi. Karena sudah banyak berkurang. Baik pelayanan kita, baik kegiatan kita, baik ibadah-ibadah kita. Jangan lagi kita kurangi saudaraku. Dari mana iman itu timbul saudaraku? Ingatlah itu dari firman Tuhan. Saudaraku, inilah kuncinya di ayat 33 dan ayat 34. Karena apa yang kita bimbangkan?
Apa yang kita cari itu juga ada bagi mereka yang tidak percaya. Dan Tuhan tidak ingin kita hidup dalam kebimbangan. Kita hidup dengan kerja keras. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di dunia ini. Padahal semua itu yang kita kerjakan enggaknya seberapa yang kita makan. Enggaknya seberapa yang kita perlukan. Amin. Secukupnya saja kata Tuhan. Seadanya saja kata Tuhan. Kalau kita sudah mencari secukupnya. Lalu saudaraku, firman Tuhan di ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Kalau saudaraku, kita mencari nafkah. Oleh karena kita bekerja di dunia ini. Dan kita tidak lupa untuk mencari Tuhan, untuk mencari kerajaannya. Saudaraku yang kekasih, disitulah berkatnya, kelimpahannya. Disitulah kelegaannya. Disitulah kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Mengapa kita khawatir tentang hari besok kita? Di mana Tuhan berkata, kekurangan hari besok gak perlu kita pikirkan. Karena kita tidak tahu bagaimana hari besok kita. Hanya Tuhan yang tahu, saudaraku. Tetapi betapa banyaknya anak-anak Tuhan khawatir dia tentang hari besoknya. Tuhan mengatakan di ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin saudaraku. Gak mungkin saudara mendoakan Tuhan. Gak sanggup aku beriman besok. Atau Tuhan, imanku tidak cukup besok. Gak mungkin saudaraku, gak mungkin. Gak mungkin saudara berdoa seperti itu. Jadi kenapa saudaraku saudara, kenapa masih banyak orang mengkhawatirkan hari besoknya? Padahal kesusahan hari besok cukuplah. Pada hari itu gak perlu kita tambahi hari ini. Percaya enggak saudara? Kalau hari ini saudara beriman, pasti besok pun saudara beriman. Kalau hari ini saudara baik, hubungan dengan Tuhan baik, pasti saudara merindukan hubungan yang baik juga besok. Amin. Puji Tuhan, inilah saudaraku firman Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati, kita bangkit berdiri. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Dan kita berdoa buat persembahan kita. Dan kita akhiri ibadah kita dengan doa kita bersama. Supaya kita pulang dari tempat ini, Tuhan menuntun kita. Bahkan sepanjang minggu ini pun